loh. Iya, 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 betul, betul, betul. Saya juga ngelihat itu harga emas acuan global mulai perlahan-lahan ya. Emang pelan, tapi dia nanjak, nanjak, nanjak Ya, ya. untuk Dan untuk NDK kan emas. juga emas, Antam juga ada emas Iya, gitu iya, loh. iya. Betul, betul. Saya kemarin sempat lihat BRMS ya, sempat naik double digit ya. Berarti emang Ya, bener nih yang Ko Alex bilang nih ya, batu bara mungkin demand-nya lagi slow, jadi orang akan melihat ke yang lain dulu gitu ya. Nah, ya. kemudian untuk komoditi lainnya nih, kok kayak minyak dan juga Hmm, CPO gitu. Belakangan ini kan kok kayaknya kemarin minyak harganya sempat turun hmm, gitu, CPO juga kayaknya masih sideways gitu-gitu aja. hmm, Ini hmm. view-nya untuk emiten-emiten yang terkait komoditi itu gimana kok? Oke, jujur kalau untuk CPO ya, aku udah nggak Iya. lihat, bisa dibilang setahun ke belakang udah nggak lihat emitennya. Tapi Hmm. kalau dibilang punya, punya. Tapi aku belinya tahun 2020. Jadi Oh, dua tahun masih ke di hold belakang ini sampai aku udah sekarang kok? masih di hold karena aku beli LSIP di harga Heeh. 600. Ya udah aku hold aja Wah, deh. Gitu. Waktu mantap itu karena banget. terdiskon banget. Nah, Iya. 2020 ya. Tapi abis itu aku udah nggak pernah nambah, udah nggak pernah otak-atik Heeh, si CPO. heeh. Karena aku lihat susahnya itu kayak ada regulasi pemerintahnya lah. Ada Mhm, campur tangan kan kemarin kan. Jadi itu kayaknya agak mhm. pemberat. Untuk CPO itu ya, view aku ya. Terus kalau untuk apa namanya? Tadi sorry dan satunya lagi oil ya. Oil, iya. Ya, untuk oil menurut aku juga akan kayak normal lagi, jadi akan turun. Cuma kalau emitennya kita ada beberapa emiten contoh kayak AKR gitu ya, Akra, itu dia nggak terlalu kayak lihat itunya kayak misalnya harga oilnya ya. Kadang dia juga bisa untung dari kayak efisiensinya dia gitu loh. Itu sama juga sama kayak coal sih. Kadang ada beberapa orang kayak bilang, oh ya coal turun, sahamnya juga pasti turun, belum tentu. Kalau misalnya dia memang Heeh, bagus ya, efisiensi ininya, terus dia mulai diversifikasi ke yang kayak misalnya nikel gitu ya, atau contoh kayak Harum deh, dia ada coal sama nikel gitu kan, dia mulai diversifikasi kan, dan nikelnya udah mulai untung gitu kan, nah itu bisa naikin market cap-nya juga, which is market harga sahamnya juga bisa naik gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan kayak oilnya turun, si emiten oilnya pasti turun belum tentu. Contoh kayak mmm, Medco deh, gitu loh. Itu dia kan udah diversifikasi, terus kayak memang dia asetnya tambah besar dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, kalau aku lihat. heeh. Cuma aku sendiri kalau untuk komoditi lebih milih yang tadi itu dan si nikel tadi itu. Karena aku lihat Nikel ya. lumayan terdiskon ya, dia lumayan terdiskon. Jadi aku lihat tuh kayak semua bagus lah katakanlah gitu ya. Tapi lebih kayak aku cari yang lebih diskon supaya kita untungnya juga lebih lebih besar gitu. Oke, 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 mantap. Ini jawaban Ko Alex ini dari tadi udah menjawab beberapa pertanyaan yang udah ada di kolom question and answer nih. Thank you. Ko Alex udah ada dua atau tiga yang view-nya pertanyaan terkait view-nya itu udah dijawab sama Ko Alex. Dan kalau mau jawaban detailnya, jangan lupa untuk bergabung ke grupnya Ko Alex ya. Bisa langsung join lewat Instagramnya Ko Alex. Nanti ada link di sana atau di DM langsung juga bisa gitu ya dibantu dan jangan lupa transaksinya pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas daftarnya via e-form.sukorsekuritas.com. Mantap. Nah, Ko Mantap. Alex, tadi dari banking kita ke komoditi dan sektor turunan daripada komoditi nih misalnya kan Hmm. yang saya tahu turunannya itu adalah emiten perkapalan gitu ya. Tapi untuk emiten perkapalan yang sudah existing itu kok kayaknya begitu-begitu aja gitu. Nah, ini apakah di 2023 akan ada gimana ya dorongan gitu ya untuk price actionnya harganya itu lebih menarik dari tahun sebelumnya? Oke, jadi kita mesti lihat bisnis perkapalannya ini dia ngangkut apa gitu kan komoditinya. Hmm, Paling di situ sih. Jadi oke, kita mesti lihat itu dulu dan jujur aku juga belum kayak meneliti semuanya gitu. oke. Belum belum kayak ngecekin satu-satu gitu loh. Hmm. Kayak kemarin tuh aku lupa ya nama nama kode sahamnya apa, tapi yang berhubungan dengan oil tuh naik semua kan kemarin ya sempat Oh, ya. Karena main terdiskon gitu. oke, oke, oke. Tapi Berarti sekarang mungkin tergantung, jadi heeh.
Iya, Gimana, gimana? tergantung berarti kapalnya ini ngangkutnya komoditi yang mana gitu ya. Iya, kalau aku bilang iya. Kalau misalnya dia memang banyak di nikelnya, itu akan good sih. Gitu, Oke. karena demand-nya lagi. Jadi kalau itu balik lagi ke supply demand-nya, kita lihat stoknya itu loh. Stoknya itu gimana gitu. Kalau stoknya turun ya udah itu bagus gitu loh. Which is menurut aku yang belum terlalu gimana itu nikel gitu. Oke, 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 siap. Kayak gitu. Ini ada cuan troopers yang bertanya terkait dengan bank digital. Untuk bank digital tadi udah sempat kita bahas di awal-awal. Dan jangan khawatir, Instagram Live ini akan kita save dalam bentuk YouTube juga dan juga Spotify ya. Tidak hanya dalam bentuk IG Live di Sukor Sekuritas, tapi juga sudah multi platform. Bisa didengerin ulang nanti di Spotify ataupun di YouTube. Nah, Ko Alex, ini saya pengen tanya untuk emiten-emiten big caps di Januari ini, gitu. Hmm. Karena kan bankingnya tadi udah big cap selain banking kan ini ada consumer juga ada, gitu ya. Kemudian Ya. kalau yang batubara tadi udah dibahas. Tapi kalau emiten-emiten big cap lain ya kayak misalnya Unilever gitu dan juga ada ICBP, sorry ada ICBP ya Ya. yang masih masuk big cap ini. Ini apakah bagus buat kita serok nih di Januari nih, Ko Alex kan ntar lagi bakal ada momentum Imlek. Iya, benar. Jadi tahun ini tuh menariknya adalah kalau ini menurut aku ya, pandangan aku ya, bisa aja salah, teman-teman. Jadi tahun ini adalah tahun bisa bisa dibilang tahun politik ya, karena tahun depan mau election. Kita mau pemilihan pemilu dan pemilunya itu kan serentak ya, semuanya kan nggak hanya presiden Iya, doang kan, ya kan. Jadi betul, kan betul. bisa dibilang Iya. nih tahun ini tuh hot banget. Nah, harusnya biasanya kalau tahun politik kayak gitu, itu biasanya sih retail akan bagus. Orang Hmm, akan belanja biasanya ya. Tapi kan balik lagi, katanya bilang kayak oh resesi dan lain sebagainya, gitu kan. iya. Orang akan apa memperlambat belanjanya dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, nanti kita lihat kondisinya. Cuma yang aku perhatikan dari tahun lalu ya, yang aku perhatikan dan agak bisa dibilang kayak ketinggalan juga nih aku sebenarnya. Jadi akhirnya trading doang nih di saham itu gitu kan. Teman-teman bisa Iya. lihat kayak misalnya retail-retail tuh udah yang naik tuh kayak AMRT, eh, Hmm. MAPI, RAL sudah lumayan agak ya gitu kan. Tapi yang kita harus lebih perhatikan ya menurut aku ya kalau untuk retail fokuslah pada yang jualannya itu untuk menengah ke atas gitu. Oh, Itu oke, kayaknya oke, lebih oke. oke gitu loh. Karena aku lihat ya, kita lihat dari properti deh, gitu. Iya, Properti, aku lihat nih developer udah mulai bangunnya itu bukannya kayak rumah-rumah kecil doang, iya. gitu. Yang jelas apartemen udah Oke, nggak dijual oke, lagi. oke. Lihat aja Uh, tuh, um, mayoritas developer udah jarang jual apartemen sekarang. Ya kalian tahu lah ada banyak banyak kasus apartemen gitu kan. mm-mm. Jadi fokusnya itu malah lahannya dipakai untuk jual. Kalau apartemen itu penggantinya landed house yang kecil. Tapi yang aku Oke, lihat nih makin ke sini itu mereka mulai jualan yang untuk segmen menengah ke atas. Yang harga rumah mm-mm. itu kayak 4M ke atas. Gitu yang Oke, luasnya oke, oke. 100 sampai 150 lah. Tapi mewah. Dan Hmm. menariknya kalau aku tanya, aku nggak tanya salesnya ya, aku tanya orang dalamnya gitu. Itu laku. Makanya mereka bikin terus. Ya logikanya gitu kan. Oke. Kalau nggak laku mereka nggak mungkin bikin dong. Gitu. Iya, iya, Dan betul, betul. ditiru oleh developer lain. Heeh. Gitu. Jadi Iya, nggak iya, hanya iya, satu. iya. Jadi mungkin pionirnya developer misalnya BSDE lah, menurut aku salah satu Mm-mm. pionirnya yang membangun rumah-rumah mewah gitu kan. Terus Iya. berhasil kan, terbukti berhasil ditiru sama developer lain Oh, gitu oke. di areanya itu. Jadi lahan-lahan yang besar-besar itu ya udah biar cepet habis dibangunlah rumah-rumah mewah dan itu laku keras. Dan benar-benar Oh, laku. oke. Aku lihat itu ini apa ya kalau di Sukor kan ada yang lihat ke lapangan langsung ya Iya, nggak sih? Apa namanya iya, istilahnya iya. dan programnya? On the ground On the ground research. ya, ya. Gue Iya, juga on iya. the ground riset nih dan Mantap. jadi jadi gue Makanya lihat saya nih nyimak banget ini. Kok Alex langsung nanya ke developernya langsung. dan bukan sales loh. Kalau tanya sales mah udah pasti Iya, besok pasti harga naik gitu kan. ya, laris gitu. Ini aku lihat langsung kondisinya kayak ini rumah nih dibeli ya mewah, bahkan sebelah sebelahnya masih dibangun, udah ditinggalin tuh, gitu. Oh,
Aku oke, lihat kayak, oke, wow, oke. ini berarti kan bener-bener laku dan yang beli adalah end user, bukan investor. Iya, Gitu. Berarti betul. kan ini luar biasa banget. Jadi ibaratnya orang bilang, wah susah nih, susah nih. Aku rasa sih menengah ke atas nggak terlalu kena impact, Iya, gitu kan. iya, 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 Makanya orang betul, betul. terkaya nomor satu di dunia sekarang kan LV gitu. Malah Oh, barang mewah gitu oh, kan. Yang barang berhubungan dengan mewah, barang iya mewah gitu. benar, benar, Nah, benar, benar. jadi menurut aku kayak makanya that's why kayak Mapi gitu ya bisa kenceng banget. Karena kan dia jualnya Mm-mm, memang di mall semuanya, mayoritas. mm-mm. Oke, Kayak oke. gitu. Berarti kalau Salah boleh satunya ya. sedikit disimpulkan retail tapi buat menengah atas itu yang lebih banyak Lebih oke. terimbas positif ya. Ya, gitu. Iya. Nah, itu yang kita cari ya. Mungkin udah agak telat lah ya, kayak MAPI gitu-gitu ya, kalau misalnya mau swing lama. Tapi kalau untuk trading mungkin oke gitu, secara trennya masih oke. Terus, Mm-mm. bicara tadi properti ya, aku nyambung properti. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ragu nih sama developernya gini-gini ya, maksudnya dalam artinya kayak, oh, daripada aku invest BSDE, ragu gitu misalnya. Nah, aku ada tips nih. Teman-teman bisa invest yang penunjang propertinya. Jadi kalau kayak tadi Mm-mm. komoditi Oke. ada turunannya kan, ya properti juga ada turunannya dong. Apa? Semen. Mau itu rumah laku nggak laku, semen pasti kepake. Bener nggak? Gitu kan? Terus Benar-benar. mau rumah itu laku nggak laku, pasti pakai keramik dong. Pasti pakai sanitarinya gitu kan. Toiletnya pasti ada dong. Masa kalau nggak Ya, laku, gua nggak pasang klosetnya deh, kan nggak mungkin. benar, benar, benar. Jadi itu bisa dilirik tuh emiten-emitennya gitu. Kalau mau yang buat invest nih ya, gitu atau soalnya belum ada yang kayak uptrend banget gitu, kayak keramik gitu-gitu belum ada yang uptrend banget. Masih kayak setwist dan lain sebagainya. Itu mungkin pelan-pelan bisa. Soalnya laku nggak laku udah pasti dia dapat duit dulu gitu kan. Hmm, Nah, itu benar, benar, menarik benar, menurut benar, aku. benar. Siap, Kalau siap, semen udah mulai naik siap. kan, ya, karena kan semen tuh berhubungan langsung dengan apa namanya coal tadi. Terus kalau keramik itu Oke. berhubungan langsung dengan gas. Nah, berita bagusnya kan gasnya turun terus, Mm-mm. Iya, 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 benar. Benar, gitu. benar, benar. Ini menarik nih kok. Thank you banget nih on the ground research-nya. Jadi kita juga pelan-pelan mulai perhatiin ya mereka buat emiten-emiten properti yang menengah atas, retail-retail yang menengah atas. Nah, tapi kalau misalnya yang macem-macem kayak Era Jaya gimana? Kan jualannya handphone, banyak kan juga yang beli menengah atas gitu. Nah, ini gimana nih? Wajib nggak nih kita perhatiin nih? Oke, Era Jaya, jujur aku belum pernah lihat lagi ya, Iya, apa namanya dan untuk ininya ya, iya. apa namanya, dia sampai di level mana nih sekarang. Cuma kalau kita bicara bisnisnya sih menarik. Satu, dia kan di mall, ya kan. Terus Mm-mm. yang kedua yang buat aku tertarik adalah dia udah mulai diversifikasi ke bisnis Baik, baik. food and beverage, ya kan. Dan si apa namanya Paris Bucketnya itu rame banget. Mm-mm. Itu cek aja di mall-mall tuh rame itu. Iya, 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 benar, Selalu benar, rame di benar. mall manapun rame udah. Dan dia buka di mall manapun gitu kan. Nah, jadi bisa Mm-mm. dibilang menarik lah. Gitu. Nanti kita lihat lagi. Ini yang paling rame Siap, Hendy siap, nih. siap. Jadi gue salah Andy, ngomong nih. iya. Daniel gue panggil Hendy nih. Iya, iya, jadi gagal fokus nih gara-gara Jadi Handy gagal nih fokus katanya. nih. Kacau nih. Udah banyak yang cuan di MAPI soalnya kok, jadi pada gagal fokus semua. Oh gitu ya. Thank you buat ko Alex nih katanya nih Bandar MAPI katanya. Bercanda ya kok ya. Enggak lah, aku juga telat Oke, kok gitu. oke. Jadi aku trading aja lah di sana. Aku juga telat kok. Siap, 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 siap. Oke, oke. Ko Hendy, ini kan kita kita masih banyak waktu untuk Hmm. bertanya, ya. Jadi jadi banyak cuan troopers juga yang bertanya terkait dengan retail tadi kita sudah jawab, dan ini ada satu pertanyaan yang menarik terkait dengan sektor telekomunikasi karena kita tahu sektor telekomunikasi kan ada Telkom ya yang masih jadi big cap juga ya. Kok Alex Ya. ya. Ini di Januari ini bagus nggak sih untuk kita serok pelan-pelan? Oke, kalau telekomunikasi sama ya kayaknya jawabanku dari beberapa tahun lalu juga sama. Aku lebih suka dari sisi towernya.